Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatid. Yang tiang hormati para sesepuh, para penggelingsir, para remaja. Yang tiang hormati dan kita hormati bersama Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Nasruddin. Beliau sudah membacakan kita ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan itu kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan kenikmatan yang terus menerus hadir dalam kehidupan kita. Dari satu nikmat Allah ganti nikmat berikutnya, Allah kasih nikmat yang lain, terus demikian. Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan keafiatan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama memperingati peristiwa penting yang terjadi di dalam Islam, yaitu peristiwa nuzulul Quran, atau yang kita kenal dengan peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita memperingati nuzulul Quran ini menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quranul Karim, lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, sehingga bila mana kita dekat dengan Al-Quran, maka insyaAllah kita akan dijaga, dipelihara, dan kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita malas bersolawat, jangan sampai kita lalai dari bersolawat. Apalagi dalam keseharian ini tidak keluar ucapan solawat dari mulut kita, maka alangkah meruginya seseorang yang bila mana diberikan waktu, diberikan kesempatan, tetapi dia lalai dari bersolawat. Termasuk yang merugi Bapak Ibu adalah bila mana diucapkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggan mengucapkan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, baginda Nabi, dan sebagai ekspresi rasa senang, rasa sukacita dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, izinkan saya mengajak kita untuk bersolawat pada malam hari ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Coba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, nanti itu yang diulang, tiang nanti tambahkan dengan pujian-pujian yang lain. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi
Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi warda 'anis sahaba Ya Rabbi warda 'anis sulala Ya Rabbi warda 'anis sahaba Ya Rabbi warda 'anis sulala Ya Rabbi salli Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi warda 'anil masyayikh Ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi warda 'anil masyayikh Ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi warham kulla muslim Ya Rabbi farhamna jami'a Ya Rabbi warham kulla muslim Ya Rabbi farhamna jami'a Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi wastajib du'ana Ya Rabbi la taqta' rajana Ya Rabbi wastajib du'ana Ya Rabbi la taqta' rajana Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Masya Allah berbeda makin segar sengaja kadin sasogul juluk kolak kena kena dia lagu lebih daripada itu Bapak Ibu Masya Allah kalau kita bersolawat nilai pahalanya sangat besar sekali yang pelungkum kami mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sekali saja itu Allah Subhanahu wa taala ganti berikan 10 pahala bagi kita semua apalagi kalau itu yang akan menghiasi kehidupan kita dalam keseharian ini wabil khusus di bulan Ramadan Bapak Ibu semua ibadah kita dilipat gandakan maka mudah-mudahan benar-benar Ramadan ini kita memperoleh kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala amin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 proses. Yang pertama dikenal dengan nuzuluhu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya duf'atan wahidatan wa dzalika fi syahri Ramadan. Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari posisi semula di lauhil mahfuz menuju langit dunia Bapak Ibu. Itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, dan itu turun sekaligus 30 juz.
sekali turun 30 juz. Maka barulah Al-Quran, proses yang kedua turunnya Al-Quran min sama'id dunya biwasitati Jibril alaihi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khilala 23 sanatan. Proses yang kedua Bapak Ibu, Al-Quran itu turun dari langit menuju baginda Rasul yang dibawa, yang dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu terjadi kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Dan itu turun bisa di bulan Ramadan, bisa di luar bulan Ramadan, sangat tergantung kepada kebutuhan pada waktu itu. Peristiwa atau kejadian-kejadian itulah yang menjadikan Al-Quran itu turun. Dari sini kita mendapatkan gambaran bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, karena kita ingin singkat-singkat, ini namanya hikmah Bapak Ibu, nggak panjang-panjang. Mengapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di samping ayat yang dibacakan tadi oleh beliau, Bapak Ibu, tiang ingin menyampaikan satu ayat yang sangat pendek sekali. Itu termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 105. Karena beliau adalah teman tiang, jadi tiang itu belajar juga sama beliau karena penggemarnya juga. Jadi kalau beliau ngaji saya ikut gitu. Akhirnya ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nabi kenal ayat sabaru sama jamaah, wabil haqqi, karena Al-Quran itu benar. Sumbernya adalah zat yang maha benar, ajarannya mengandung kebenaran, maka dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil haqqi anzalna, karena dia benar, sumbernya benar, asalnya benar, ajarannya benar, maka dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil haqqi nazal, cara turunnya juga Al-Quran itu dengan cara yang benar. Ini ajaran yang sangat penting Bapak Ibu. Sumbernya benar, ajarannya benar, cara turunnya juga benar. Bagaimana cara yang benar itu? Dibawa langsung oleh malaikat Jibril, yang tidak mungkin malaikat Jibril itu melakukan manipulasi. Tidak mungkin beliau berdusta, tidak mungkin beliau menyembunyikan satu ayat pun, apalagi sampai menambah-nambah. Kemudian turunnya juga kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasul SAW. Dan juga cara turunnya yang benar itu adalah berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ini ajaran sangat penting dalam kehidupan kita, Allah. Paling tidak maknanya adalah kebenaran yang kita perjuangkan. Sebagai umat yang beriman, kita harus membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menghadirkan kebenaran. Tetapi cara mencapai kebenaran itu pun harus dengan cara yang benar. Kan banyak di antara kita memperjuangkan kebenaran, tetapi kadang-kadang caranya tidak benar. Penasaran Anda, Bro? Oh, ini benar, tetapi Masya Allah melakukan tindakan-tindakan destruktif yang menciderai kebenaran itu sendiri. Lihat baginda Nabi SAW, beliau menghadirkan kebenaran yang luar biasa, membawa agama ini luar biasa, sampai beliau tidak mau instan di dalam menyebarkan Islam. Bahkan beliau, mohon maaf, ditawarkan jabatan, ditawarkan harta kekayaan, ditawarkan istri kalau beliau berkenan, perempuan yang tercantik sekalipun, asal beliau tidak menyebarkan Islam. Tetapi beliau tidak berkenan. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Maka beliau pun tetap menyebarkan Islam ini dengan penuh kesabaran, penuh etika. Tidak pernah beliau melakukan tindakan-tindakan yang, mohon maaf, bersifat balas dendam, provokatif, sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Itu tidak boleh.
Karena itu keyakinan kita yang benar ini Allah harus juga kita sampaikan dengan kebenaran. Nah, karena Al-Quran ini benar, bersumber dari zat yang maha benar Bapak Ibu, maka Al-Quran ini memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Apa karakteristik Al-Quran itu Bapak Ibu? Pertama, karena dia merupakan bersumber dari kebenaran, yaitu Allah SWT, maka Al-Quran itu benar-benar komplit, benar-benar sempurna, tidak ada satupun celah, kekurangan, atau mohon maaf sesuatu yang diragukan dalam Al-Quranul Karim. Lihat, jadi karena Al-Quran itu bersumber dari zat yang maha benar, berisikan kebenaran, maka satu pun tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Allah SWT mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang dimaksud ada Al-Quran. La raiba fih, ay la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka Bapak Ibu harus yakin dengan Al-Quran. Tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan Al-Quran. Maka siapapun yang meragukan Al-Quran, Allah menantangnya. Apa firman Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau Anda ragu terhadap kemurnian Al-Quran, coba buat tandingan dari Al-Quran, buat yang semisal dengan Al-Quran. Coba kita buat. Ditantang oleh Allah. Orang-orang yang meragukan otentisitas Al-Quran, kebenaran Al-Quran, silakan Anda buat yang semisal dengan Al-Quran. Nyatanya manusia tidak satu pun yang mampu Bapak Ibu. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab itu sudah mencoba-coba untuk membuat, tapi kata-katanya saja itu tidak menarik, terdengar saja itu tidak enak. Allah, kenapa? Karena memang Al-Quran itu mengandung i'jaz. I'jaz itu keistimewaan, tata letaknya, aturan bahasanya, penggunaan redaksi itu nikmat sekali. Makanya mohon maaf kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, Masya Allah nikmat rasanya. Kenapa? Karena memang itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha mulia, sehingga tidak mungkin ada keraguan sedikit pun dengan Al-Quran. Maka pastikan Bapak Ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai ada di antara kita yang meragukan Al-Quran. Makanya banyak orang-orang Eropa, orang-orang orientalis, orang-orang yang awalnya ragu dengan Al-Quran, mereka melakukan penelitian Bapak Ibu. Yang tadinya mereka kafir, mereka anti kepada Al-Quran, mereka nggak percaya kepada Al-Quran, ternyata mereka mengkaji Al-Quran, maka sampai kepada kesimpulan ini adalah firman Tuhan, bukan karya manusia, bukan ciptaan manusia biasa. Banyak di antara mereka yang beriman. Bapak Ibu, dendek emparan, demin kafir, dan tahu bahasa Arab. Banyak orang-orang kafir yang hafal Al-Quran. Tiang punya teman, kebetulan teman itu dulu ketua BEM waktu Tiang masih kuliah di Yordania. Beliau wawancara kepada satu orang pendeta di Yordania itu. Di saat dia masuk ke bilik tempat wawancara, dia taruh Al-Quran itu di atas, baru Injil, baru kitab-kitab yang lain. Dia paham Al-Quran Bapak Ibu, dia bisa menjelaskan Al-Quran. Tetap sampai dia kesimpulan apa? Saya yakin inilah kitab suci yang benar itu. Tapi masalahnya kenapa dia tidak bisa masuk Islam? Karena masuk Islam itu bukan kemauan pribadi orang, bukan kemauan orang lain untuk menjadikan kita Islam, tetapi itu hidayah dari Allah, hadiah dari Allah kepada seorang manusia sehingga dia beriman. Maka dia katakan, saya paham loh Al-Quran ini bagus sekali, tapi kenapa saya tidak Islam? Ya saya belum dapat hidayah. Itu mahalnya yang namanya hidayah Bapak Ibu. Ada seorang ilmuwan dari Perancis, ahli di bidang kedokteran, namanya Maurice. Beliau ini namanya Maurice, ya, yang meneliti tentang Al-Quran.
Maurice Bukele namanya. Dia ilmuwan Perancis yang ditugaskan oleh pemerintah Perancis untuk datang ke Mesir. Untuk apa? Meneliti tentang mumi Fir'aun. Tahu namanya mumi itu Bapak Ibu? Mayat yang diawetkan. Kalau pelunggum sami coba niat dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki saya. Insya Allah saya akan ke Mesir sekaligus umroh basem. Ini bulan Ramadan. Meleh sama benda. Nanti kita datang bersama ke Museum Internasional Mesir. Di situ kita akan melihat rekam jejak Fir'aun, Bapak Ibu. Bagaimana Fir'aun yang dikenal sebagai manusia paling durjana, paling durhaka, mengaku diri sebagai Tuhan, itu masih ada rekam jejaknya. Dan itu kita bisa lihat. Maka orang Perancis ini melakukan penelitian, Bapak Ibu. Sampai dia di museum, dia masuk dan dia teliti satu persatu sekitar 22 mumi raja-raja Mesir kuno. Ya, Fir'aun itu kan bukan satu orang, tetapi itu sekelompok orang yang dipimpin oleh keluarga yang memang jauh dari kebenaran, jauh dari Allah, sehingga mereka disebut keluarga Fir'aun. Bapak Ibu, dokter ini meneliti satu persatu. Ternyata di mayat semua yang ada dari mumi Fir'aun itu, Bapak Ibu, semuanya mengandung garam yang luar biasa. Pantas dia bisa diawetkan, tidak rusak mayatnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua titik yang dia teliti, ternyata di situ ada unsur garam yang luar biasa. Dari mana garam ini? Kalau digaramin oleh manusia, pasti ada sisi-sisi yang lupa. Ternyata kebenaran ini terungkap dalam Al-Quran, bahwasanya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut Merah pada waktu itu, di saat dia mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ditenggelamkan mereka. Walhasil yang terjadi kemudian apa? Dia kena tenggelam di situ, maka terjadilah mayat-mayat yang tetap eksis, tetap seperti sedia kala, tetapi sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, wam seriuk baju, wam keluar baju. Iya, wah ibarat terniki tiang baju doang dakan pira bulan amarin tetap mai sila ndek mambu kan belum sering oleh sering mai, ya Allah, apalagi tiak kelur kawih napiara niki sedak pelecing, mohon maaf ande kelor kaca sambel terus, ya Allah, cukup baju baik sila. Kenapa baju bisa bertahan? Karena dia digaramin. Maka beliau yakin firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut, sehingga mayatnya sampai saat ini masih bertahan. Setelah beliau mengkaji, beliau ikuti seminar di Saudi Arabia, Maurice Bukele ini, Bapak Ibu, ternyata ada presentasi, ada penjelasan dari beberapa ilmuwan terkait dengan mumi Fir'aun, dan itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Nabi manik nenek, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kata Allah, saya selamatkan mayatmu wahai Fir'aun. Mayat-mayat Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah, tidak ditenggelamkan, tidak dihilangkan, tetapi dia diselamatkan. Apa tujuannya kepada Allah? Litakuna liman khalfaka ayah. Ini adalah jejak-jejak supaya ini menjadi pembelajaran buat generasi setelah kita, setelah mereka. Makanya yang ziarah ke Mesir dia akan lihat Allah katakan apa? Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Karena manusia itu banyak yang lali. Tetapi kalau sudah melihat mayat Fir'aun, apa yang tergambar Bapak Ibu? Bagaimanapun kesombongan seseorang, bagaimana berkuasanya seseorang, kalau dia sudah menghadapi malakul maut tidak mampu, Bapak Ibu.
Ya gawin ulama berbahasa, lamun malaikat maut sudah datang ke hadapan manusia, wa idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Kalau malaikat maut pencabut nyawa itu sudah datang di hadapan manusia, di hadapan kita, Nabi bahasan malaikat, maih batur monjok sabedui bebadong, maih lawan nak maih uni. Saya paling kuat azimat nete sangan profesor berdua azimat lawan nak mai ya bahasa mai satua-tua sapagah-pagah dia berdua cincin sa paling solat sabuk sa paling bagus lawan aku ni kira-kira bau setelah lawan malaikat dah sami jamaah ya gawin sendiman datang malaikatul maut tiang pelunggum sami ngiring peluik amal ngiring perlu ibadah, terutama sami jamaah niki bulan Ramadan, niki bulan sa paling bagus untuk beramal. Sampunan tiang pelunggum sami lalai lepas, hanya tinggal beberapa hari saja. Ya gawin paling bagus sami jamaah nggih. Mumpung tiang pelunggum sami tekican masih irup makin niki, di samping kita solat tarawih, di samping qiyamul lail, luwih bersedekah. Dendek pelit-pelit lalu ni sirin datang puasa siri perekengan aku mana si beli berbuka dik masih nyaur dik mana kelambi lebaran perekengan tutup balung tendeng si batur mai aku masih penang ke ni sami jamaah sila niki tabungan yang pelunggum sami tiang pada marah ulama dalam konteks Al-Quran, tiang membuat dalam konteks bersedekah. Ulama niki bahasa Nabi lamun narak dengan nilai bulan Ramadan niki din bau sin tamatan Al-Quran, saya yakin di luar Ramadan mustahil dia bisa namatan Al-Quran. Lamun tiangnya beda, lamun narak dengan pelit nilai bulan Ramadan niki, pasti di luar Ramadan ia lebih pelit lagi. Tentu nak benda soal makin niki pahala ya tak obral si nenek ibarat sami jamah tebenget bonus. Sila ketuan perop niki mben wah mau tunjangan mben THR mben sila nu ke julu contoh paling endek tiang pelunggum sami dah kena mau THR saran bulan Ramadan niki selaput dengan senang bahagia tiang batur-batur tiang sa Bali-Bali niki ketua pengadilan salai ia bahasan ustaz kecemoh ketiang bulan lebaran niki uni badek-badek duun ni saya terima si nenek uning ke kenara isi lamun dengar dia tahun berlebih kebelik pahala berpuasa di bulan Ramadan dia akan minta setahun ini menjadi bulan Ramadan semuanya sang duun ni pada uning kembin kecemoh ketiang soal berdait kanca keluarga cuti bersama paling luwe elek bulan Ramadan bet mau THR runin mau batur-batur saya elek bertais sambil jamaah batur-batur tiang sa Cina elek cakra cemoh ke tiang ni cemoh kembek lais dagangan ku ni sarung dagangan sarung lebih pakaian dagang pakaian lais jaja bih la ilaha ya berkat ni kita jadi Ramadan ini membawa berkah bukan hanya bulan kepada kita umat Islam, non muslim pun merasanya nyaman, senang, gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Maka tiang pelunggum sami tentu dek secemoh si kandet beli kelambin dek lagu pahala sami jamaah sabelik lalu pahalanya sekedip yang pelunggum sami berbagi kaca batur beng batur sin berbuka doang sami jamaah pira pahala yang mau. Ingat ia bahasa Nabi SAW mumpung kita masih bulan Ramadan bapak ibu dendek pelit-pelit lalu sangka lamun meriap loian dan meriap lagu endek dah jadi konsumsi sendiri man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan minaz zunub wa kana lahu itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu ajras sa'im min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Telu yang mau lalu berjongkok isi dengan lalu berbuka emparan sopok telu embesa telu pertama ia langat tampunang dosa banda di si nenek musila hai dia berdosa dalam hidup niki selaput tiang doang luik dosa lagu lamun tiang makin pelunggum sami murah ini bulan Ramadan niki yang tampunan dosa banda si nenek. Kedua kana lahu
lahu itqa raqabatihi, ya jaga dia dari siksa api neraka. Bayangkan sampai jamaah, dia tersiksa, lagu borong tersiksa gara-gara Nabi. Sejembung kolak, sepiring nasi. Terus Nabi dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka atau yang dia berikan untuk berbuka pada waktu itu. Andainya 5 dengan mau berbuka isi ita sampai jamaah, berarti ita pahala mau puasa terumbuk malik 5 dengan puasa sejelur niki mau 6 pahala sila. Mumbe tu yang mau pahala modok-modok barang menika. Ya gawin dit kanggo pelit lalu bulan puasa Bapak Ibu. Ni kadang-kadang kolak sejembung, pesor, arak, kangkung doang jadi 5 macam senpiaan. Saan jari ura, saan jari pelecing, jari pecel, jari tumis, jari apa jagunin paran malik. Lagu si melah ketiten dah si egois sampai jamaah. Mohon maaf, lamun kenjelo jadi mai-mai dua keruan. Muarak dengan mama sampai jamaah kadang-kadang silapahan badenggi. Memilih sili-sili lontu. Jam 5 berapa ketuan mbe besok iman nono anu ni jam 5 berapa ni man waya deki hawa lapah sampai jamaah mudin milih arah dengan laun dia bing-bing sai-sai ya milih mesak doa ternyata sampai jamaah masya-Allah berkah saran puasa dia ngendam sekedik doang mbe lain keinginan tadi itu tidak ada sama sekali. Yang terjadi kemudian Nabi mubazir. Mu iya tama tanjak tiang inggas berbuka, mu inggas maghrib ngolok marang tiang mu kelewat sama pelingkih. Tulak tu jauh tu kena aku suruh sembihin dimin sisa jamu tulakan. Nak mana aku ni? Kenapa? Karena itu pada besuh sampai jamaah. Nggih. Artinya apa? Keliru seseorang kalau berbagi setelah berbuka. Karena itu menjadi sedekah yang kecil nilainya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka hadirkan, bantu orang lain untuk berbuka sampai jamaah. Ada dek mubazir elek balik. Nah lamun dek tahu bersedekah isi kepeng benang dua banda, mana-mana kemos sentan, cemus. Ni bucung-bucung luntuh. Dia tahu kemos menu. Bapak-bapak, apa sih dia tahu kemos? Kemos. Bahasa niki napi kemos. Cemus atau kemos senyum. Ane serius tiang wah ni kemos. Tiang sampai-sampai tembok kecek bunai dah sih. Baru tiang buka puasa kan jebak Wakapolda pisah sambut bapak Wakapolda yang akan ke Batam. Tiang angkut bilang jelu sampai ia bahasa Pak Kapolda ni penceramah tetap kita ini bahasa dua jelu sawi buka bersama besok malam dia di situ. Lagu enggak harus kelawat yang kemos dong. Kemos setan ibu-ibu. Dah kam dek man tebing kelambi lebaran kemos. Oh jadi kelambi lebaran ni ke benda? Dia mah aneh kemos besilah kemos. Dia penggitan susah. Dakam berembe-rembe kesugih melagu dia tahu kemos sampai jah terparam lo jelang. Lagu model tiang saya kemos saya parang jelang sila. Tu je sugih gati ke ya kemos lontu. Niki sampai jamaah jadi kemos ya bahasa Nabi kemos doang sida masih mau pahala. Makanya Rasul SAW katakan Bapak Ibu apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun enggak tahu si dia tahu kemos doang. Kemos wantan sila. Makanya tiang sudah beberapa kali menyampaikan ini Pak Bro, filosofi kemos. Termasuk jamaah haji. Nabi oning ke tiang bayangkan Bapak Ibu lemak le jeluk kiamah elek padang mahsyar terkumpulan selapu umat manusia dia kan dalam riwayat terjelasan selapu dengan ending pertolongan bantuan karena situasi sangat genting. Bayangkan matahari sejengkal di atas kepala orang sampai dia renang di atas peluhnya sendiri saking panasnya, saking sakitnya, saking menderitanya. Datang ojok Nabi Adam gamak Nabi Adam tolong kembali kan sida manusia sak paling mulia tepiak langsung si nenek enggak jawab aku masih dik tahun nasib pekeni saya juga belum bisa menyelamatkan diri. Lalu selain Nabi Nuh lain, Nabi Idris, Nabi Musa selapu lain angkat tangan doang selapuan sampai jamaah.
Ternyata syafaat itu ada di Nabi Muhammad. Tu lain ilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutiang bayangan diri niki Pak Bro. Apa boleh mu giliran tiang ya songai ilai Nabi Muhammad. Mu ya bahasa Nabi Muhammad jawab tiang sida Zainuri lai kepeke lam sida le dunia bahasa. Tahajud dim kulu, rawatib masih dim wah gawen, sida no lewe akal lembasa apalah ngak tolong lagu untung be sida seke untung bahasa Nabi apa ya kemos-kemos lonto sida dia lain becak bahasa dia lain masya-Allah tertolong ke si Nabi gara-gara kemos. Lagu tiang bayangan saya batur sa bucung-bucung terus sandi tahu kemos tahajud lin tahu nggih rawatib din wah gawe duha memalikan bucung apalah ngamat terbantu si Nabi nuna sa niki maksud tiang jadi ane kemos bejulu sila nih ibu berajah kemos niki sampai jamaah masya-Allah nggih. Jadi subhanallah, jadi Al-Quran itu benar-benar setelah diteliti oleh orang-orang barat itu sampai mereka kesimpulan, oh ini bukan sembarang. Makanya Al-Quran mengatakan tentang Fir'aun Bapak Ibu diselamatkan oleh Allah supaya apa? Jadi pelajaran bagi kita. Coba bayangkan si gaya-gaya saran Fir'aun niki tiang serius seke-seke ternyata dakan sombong piran sampai munah mati jadi dak tadan kan tahu ngamuk malik kan tahu sombong ruan tiang untung saja dia memang jadi pelajaran, jadi sengaja tidak dimakamkan, diawetkan sampai jamaah untuk kita ngambil pelajaran. Maka subhanallah Al-Quran itu benar, kesimpulannya tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga, mengandung satu kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, karena Al-Quran itu bersumber dari kebenaran zat yang maha benar, maka apapun yang kita lakukan dengan Al-Quran itu menjadi sumber kebaikan. Makanya dia menjadi sumber pahala. Yang baca doang Al-Quran Bapak Ibu, baca Al-Quran itu menjadi pahala yang sangat besar. Jangankan kita baca Bapak Ibu, yang berajah. Makanya ya bahasa Nabi SAW kena kaitannya dengan Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita ini adalah sak berajah baca Quran. Ya gawin Al-Quran niki dinara istilah ursang, dinara istilah terlambat. Aku Jawa toa, akmaton diketahu berajah ndak ada. Toa-toa masih berajah. Coba angkat timah. Siapa yang terbaca Quran coba angkat timah. Sawal lulus bacaan. Anda ternilai si Ustaz Nas wal lulus mbe angkat timah sanina. Nah, teh san ibu niki sekali. Lema. Atau sebalik sandiman bagus bacaan angkat timah. No, sandi bagus di nara, bagus apa jari ini? Yang laki coba, bagus paling bagus angkat be bagus. Ndek naran bagus ndek bacaan. Iya sudah tidak apa-apa. Maksud yang supaya kita tahu yang ini yang lain-lain ini. Nih. Masya Allah. Kita coba ini contoh nggih. Baca ayat-ayat. Syahrul Ramadan sudah. Disimak. Apa? Silakan. Oh
Hasbuk. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ini contoh luar biasa bacaannya. Nggih. Jadi Al-Quran seperti beliau ananda kita, belajarnya saja itu pahala. Makanya khairukum man ta'allama, sesolah-solah manusia niki adalah saberajah. Ya gawen dinara istilah telat beraja Al-Quran seperti ananda rahmat Allah itu dijanjikan oleh Rasul SAW, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, orang yang bagus bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajnya pas, nggih. Misalnya tadi ta-nya ya harus lebih ditahqiq lagi ta-nya. Kemudian apanya disebutkan sesuai dengan ahkamul hurufnya, sifat hurufnya, maka Allah akan siapkan kebersamaan bersama malaikat dalam surganya Allah SWT. Bapak ibu melihat apa dek? Iring malaikat milim kaca malaikat apa Fir'aun? Lagu hebat Fir'aun niki masih lagu tahuan beda dia. Lamun Fir'aun yang pilih jabatan tinggal, lagu neraka tahun. Lagu lamun iring malaikat sami jamaah, Masya Allah. Iya oning ketiangan ni dakan emper-emper tahun tiang lagu di surga oning. Ketimbang di tengah-tengah lagu neraka dah. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Makanya belajar Al-Quran itu tidak ada limit waktunya. Dakat toa Bapak Ibu sila baca Quran. Dan kewajiban mengajarkan Al-Quran itu ada. Kewajiban itu kepada bapaknya atau ibunya atau orang tuanya. Maka yang pelunggum sami mohon maaf, wajib hukumnya mengajarkan anak. Ya gawin dalam Al-Quran disebutkan ku ampusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga. Maka lamun tiang pelunggum sami mutawad diri dia tahu baca Quran, ngiring berajah, datangan guru, datangkan ustaz untuk apa? Kursus. Ini menanggapan gampang doang kursus Al-Quran sami jamaah, mun remehang si batur kadang-kadang. Lamun anak akan milih lulus kedokteran, satu paket dia di tempat kursus selai juta sami jamaah, arak 3 bulan demakan. Pokok saya lulus kedokteran, anak baik laun kacang ti anak aku ni. Laun aku bayar anak. Lamun Quran 10 yu mulai lalu. 10 yu sebulan dia apa wi wan bulan usah wi masen malik 10 yu masih bergaan sama ya Allah manusia kembali lamun urusan dunia lain jadi tuah bergaan adin sapenter bahasa Inggris karena makin pariwisata luwek bahasa Mandarin banin kursus sebulan sampai jamaah 2 juta din wah bayar kena keluin. Lamun Quran sampai jamaah kembali luwek lalu padahal arak 10 yu kaya gama ustaz periak si ustaz. Ikhlas men. Ya Allah, Bapak Ibu lamun balikin ustaz kan ustaz ikhlas. Ya bahasa Nabi sak paling berhak kita ambil gaji itu adalah mengajarkan Al-Quran. Niki hadis sahih. Nggih. Kanggot bait gaji lagu pira lalu gaji mbet atau korupsi ni Al-Quran lagi sampai 10 yu doang bergaat kacipen balik jaja dengan tua padahal ya jadi penyelamat lemak dalam kubur ya icanin syafaat sampai jamaah ndek bahasa Inggris apa ya syafaat ndek kedokteran niki ya syafaat lagu kembali itu bergaan berekengan angka untung kita milih jadi ustaz beane untung itu ya andai kan ngaji pernah 10 yu lelah nampuk mun terapel hari raya badek hari raya borong terbayar kami jeloi pengeluaran anti bapak noleh di Malaysia sampai jamaah yang boleh kalau ini nggih. Jadi Al-Quran niki mulia, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun sampai-sampai iat perajahan doang menjadi pahala. Kedua berikutnya, Quran niki lamun terbaca sampai jamaah menjadi sumber ketenangan. Ite irup niki mohon maaf ndek tak perboyak diri tadi sasugi sakih ndek lagu berbintat sak tenang menjalani kehidupan lamun tuah tenang sampai jamaah sembahyang ngat lurus khusyuk lagu arak dengan sasugi sampai jamaah kadang-kadang sembahyang ini khusyuk kembek kita kejar si duit bandar doang kadang-kadang azan pun do juluk laun juluk baris juluk tidak ada ketenangan di situ tapi lamun itu tenang
aran wayan 5 menit 10 menit sendik mengebang doang wah gerek naik cara lujuk masjid wah midam gerek naik juk masjid ni tuan ni gerek naik niki semeleh juk masjid 10 menit sendik mana jero mati itu niki namanya orang yang mohon maaf apa namanya halawatut ta'ah, dia sudah menikmati yang namanya ketaatan. Ini yang kita minta di hadapan Allah. Bapak Ibu yang baca Quran niki tenang ngidap rasa ya gawen baginda Nabi SAW ya bahasa innal baital ladzi tuliya fihi al-Quran, balik rumah tangga yang sering dibacakan Al-Quran, 4 hal yang akan turun dalam rumah itu. Apa yang 4? Ittasa'a ahluh, orang yang tinggal di situ akan merasa nyaman, tenang. Dakan kodek balin lagu tenang ni arak dengan balin galuh gempeng solah mewah lagu, dia terasa tenang dalam balin niki, dia terasa nyaman. Kenapa? Sepi dari bacaan Al-Quran. Rasul katakan lamun balin niki sepi dari bacaan Al-Quran pada kenen marak kuburan. Berarti luwek dengan sepi kuburan apa ndek? Luwek. Jari kuburan niki dakan mahal. Tahun pelunggum kuburan Cina yang pernah niki muta bandingan kecil balik sekejuta balik tita ni semiliar setiap kubur lagu Arab melet meruk letu sang melek kemelet berbidam kuburan saja semiliar kubur je tetap kubur sebenarnya enggak akan nyaman tenang enggak ada. Itulah ibaratnya rumah berembe-rembe kesolahan lamun dia terbaca Al-Quran maka dia akan menjadi seperti kuburan, rumah yang tidak berpenghuni, tidak nyaman kita tinggal di situ. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kasura khairuhu, akan hadir kebaikan-kebaikan. Ita sairup elek balik niki tenang, irap rasa. Iya wah kena samawa niki dia. Sakinah, mawaddah, rahmah itu akan hadir dalam rumah. Kenapa? Karena sering dibacakan Al-Quran. Anak-anak jadi dengan taat, jadi dengan mati, jadi dengan pacu, berengah dan lain sebagainya. Sangkat tiang mohon maaf Bapak Ibu serorong ke anendek kapone kajum diri lamun lele NTB niki selepal saya paling tinggang lamun arak merari keluarga pasti tiang jadi khutbah nikah atau nasihat perkawinan yang di hotel bintang 4 bintang 5 yang di gedung yang mewah-mewah tiang hadir saat tiang paling cemoh napi demek tama tiang arak pajangan foto-foto yang namanya free wedding. Tamaran pre wedding? Pre wedding niki dek manjari wah moto macam mentah. Arak satai gonong, arak satendo elego macam mentah. Kedemen nak tiang serius menil dah. Samanya kemos-kemos lonto di darat bibut pengantin bucuk. Arak pengantin bucuk ni nak. Ya kemos-kemos lonto. Bapak Ibu saat yang cemoh maling napi arak Masya Allah pengantin niki nyekan ajahang seninen ngaji penudin kawin Quran ini tekenin kamai ruan sak meja foto doang cemoh serius nyekan ngajah ngaji mu arak malik siapa foto nyekan sembahyang nyekan tahiyat imam tahiyat makmum seninen mesra ruan Bapak Ibu. Lagu sayang 1000 sayang Pak Prof niki pre-wedding ternyata le foto dong tahu ya lekak dan tentu hanya di foto sampai jamaah berbeda ada bergedekan weh saling rambut saling empuk saling unikana selengek-lengek kadang-kadang mu cemburu macam kenapa karena dua-duanya pegang api semua dia narak sangalah me aku baca Quran menu berembe-rembe kerangat semamat lamun senina baca Quran bani tampuk ke dit bani kuala lamun jadi dengan mama atau mohon maaf berembe-rembe kesilin senina lamun itu baca Quran masa nak gedek jamaah bini beja bika sendiri nembang bed setelah lebaran dia mat ya kita kena matang sambal lam sini dia sambal jamaah bini masih nagi-nagi lonto lamun Quran. Jadi Quran itu meredam emosi seseorang, egois seseorang, itu bisa diredam. Maka Bapak Ibu pendekatan kita adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini bersumber dari Allah, membacanya menjadi pahala, membacanya menjadi sumber ketenangan. Yang terakhir hadis sende belo-belo laun melaus sebelaun
Terakhir niki lamun amalan Quran sami jamaah selamat. Bahagia tiang pelunggum sami. Hadirkan Al-Quran. Banyak sekali perintah-perintah Al-Quran, InsyaAllah selamat yang pelunggum sami. Makanya beliau bacakan kita tadi apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai penyelamat yang pelunggum sami. Lamun kayun selamat, hadirkan Al-Quran. Banyak perintah-perintah Al-Quran Bapak Ibu yang sering kali disebutkan oleh Al-Quran, dan itu diulang-ulang adalah tentang solat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dua hal ini selalu disuruh oleh Allah. Solat, zakat, solat, zakat, solat terus. Artinya apa sami jamaah? Lamun ite mati ojuk nenek, lamun ite gawe saran sembayang niki selamat pelunggum sami. Serta lamun tuah berdoyang rezeki dakakan sekedik jongkok batur ndek ja sampai zakat, mana-mana sedekah, mana-mana penjongkok sekedik-kedik sami jamaah, karena kita mungkin belum sebagai muzaki misalnya. Selamat. Lagu itu mohon maaf ya Allah, padahal tersurut sembahyang, ada sajari dengan bahagia, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Bahagia dengan niki sajari dengan beriman. Kembali soal niat sembahyang secara khusyuk. Lagu kembali lamun itu urusan sembahyang Bapak Ibu kembali terbergaan. Arak doang alasan, arak doang unit lamun suruh sembahyang. Bayangkan Bapak Ibu, ini batur lamun usaha lain, lamun begawian lain, dinarak beluana lelah. Coba contoh tukang-tukang niki atau batur sang ngojek atau selalu begawian di kantor. Tukang atau peladen sami jamaah elek kelema elin kajang luh-luh sakumpulan geres diman kerikil, angkut semen, angkut bata, petaik luh-luh, piak luh-luh julu petaik lantai 2, ya kemos-kemos lontok, jam baluk, jam siwak, jam 10, terus semangat. Kembali dimin Allah Akbar, mau sakit selapuan. Kembali ni tot sakit dimin ngebang, ya Allah, lapah ketus sakit, toa ketus sakit, selaput sakit. Kembali dia baru je kata-kata luh-luh tot sakit. Padahal dia telah disuruh sembahyang sampai 4 jam sampai jamaah, arah 4 menit paling ngonek lalu kembali sakit selapuan. Tentu nak pendek. Mu ande dan dia sakit dengan niki bermi keramin masjid sila. Lagu itu lamun urusan sembahyang jak bergaan. Kadang-kadang tukang kejepladen mun istirahat tenduk. Mulaun tuwes mulai ndek sembahyang kadang-kadang. Baru jadi peladen oleh apa lagi nak jadi direktur. Untung benar jadi menteri barat menikah sama jamaah ke. Mau berembe ya kerepot dan menu ada alasan balik. Ni baru jadi tukang dong repot sembahyang ditahu. Maka sami jamaah lamun kayun selamat sembahyang ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri. Sila ya gawen bahasa Nabi mohon maaf, man hafadha 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dengan saya jaga sembahyang manik nenek elek kubur doang lemak yang terpetanguk isi nenek dendek jauh-jauh itu lamun elek dia balik makin peradilah tenang apa pendek peradilah dia tenang padahal ada seberan dia perak mu keluik lain tak mengkedek mu berembil elek kubur dengan sandi boleh tangguh mu sempit sepi seok menakutkan semijam mu nianara jadi tangun. Rugi seseorang itu kalau dia enggak solat. Burhanan, ia jadi janji, bukti jadi dengan selam li harapan nenek. Oh, yang tekican keselamatan arah bukti, marak sida pada mohon maaf, arah sama mau bantuan dari dinas sosial. Lamun dia jauh KTP dia mau narak bukti, dakam jelang nangis masih dinarak alasan, kembe dinarak bukti, kartum dinarak. Ibarat nikah lamun sembahyang dia berdua kartu berembet sama takut si nenek berembet sama bergolok gampek nangis dia takut si nenek kami dia nak bukti. Dan terakhir najatan yaumal qiyamah, yang selamat dari siksa api neraka kalau kita salat. Maka subhanallah Bapak Ibu, inilah kemuliaan Al-Quran yang benar-benar sumbernya dari Allah, zat yang maha benar, dan isinya juga mengandung kebenaran,
yang diturunkan kepada zat manusia yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita semakin mencintai Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.